Bab 235 Seekor kuda keluar ke sungai. Selama festival laba, seluruh dunia merayakannya bersama, dan kuda keluar dan menyusuri sungai. Ini adalah pertama kalinya kuda hitam melakukan perjalanan jauh. Di tengah angin dingin, ia berlari sepanjang perjalanan dengan kukunya dengan semangat yang unik. Jalan. Pedesaan yang panjang terbentang tak beraturan di bawah tapak kaki kuda. Hei, Zupingan. Kenapa kamu berjalan diam-diam? Haha, kamu terlihat seperti anjing tersesat. Li Su, mengenakan jubah merah, muncul diam-diam di atas punggung kuda, dengan pakaian berkibar, wajah agak terangkat, leher putih, sepasang mata hitam besar, dan wajah penuh aura seram. Di belakangnya ada pelayan kecil Baozi, Huaer, memegang roknya dan terengah-engah saat dia mengejar nona mudanya. Mengapa kamu menyelinap di siang hari bolong? Apakah kamu di sini untuk mengantarku pergi? Zupingan berhenti untuk membunuh kuda hitam itu, menatap gadis jahat Li Su, dan bertanya dengan sudut bibir terangkat. Pemikiran yang sangat indah. Siapa yang memberikannya padamu? Aku di sini untuk berjalan-jalan dengan kudaku. Aku melihat seekor katak tergeletak di punggung kuda dari kejauhan. Kupikir katak itu tampak familiar dan datang untuk melihatnya. Su berbalik dengan jijik. Dia memutar matanya, menyangkalnya, dan berkata dengan mulut kecil. Kodok, haha, kamu ingin aku memenangkan gelar istana katak lagi. Zupingan menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu bahkan memenangkan gelar istana katak. Aku melihatmu menyelinap pergi dengan sedih. Kamu jelas takut gagal dalam ujian dan ditertawakan oleh penduduk desa. Ibu kotanya adalah kumpulan bakat dari seluruh dunia. Saya melihat Anda akan sedih ketika Anda meninggalkan ibu kota. Pergilah secara diam-diam. Gadis jahat Li Su memandang Zupingan dengan sepasang mata hitam besar, dan bibir merahnya juga menyeringai. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Zupingan membunuh kuda hitam Met dengan satu tembakan dan berangkat lagi untuk bergegas mengikuti ujian. Di persimpangan jalan, gadis jahat Li Su menyaksikan sosok Zupingan menghilang di kejauhan, lalu berbalik dan membawa pelayan kecil Baozi kembali ke desa Sanghe. Siapapun yang pernah berkunjung ke kota Kaoshan, pasti tahu bahwa tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, dan di kaki pegunungan tersebut silih berganti terdapat desa-desa tandus. Setelah keluar dari jalan resmi, jalan pegunungan tidak begitu mudah untuk dilalui pasang surut. Banyak bebatuan di dalam parit yang bentuknya tidak beraturan. Orang-orang di sepanjang jalan mengulangi tarian kehidupan dalam ketidakteraturan ini, dimulai saat matahari terbit dan berakhir saat matahari terbenam. Kuda hitam yang membunuh Met baru saja meninggalkan rumah. Penuh energi, saya telah melewati kota pegunungan kota Kaoshan pada siang hari, melewati 5 atau 6 desa berturut-turut, dan beristirahat di kaki gunung yang ada aliran sungai. Zupingan untuk sementara melepaskan barang-barang dari kuda sama dan mengikat kudanya ke batang pohon. Biarkan kuda hitam Samet juga beristirahat dan makan jerami. Zupingan sendiri juga menemukan tempat terlindung dari angin, bersandar di batu, mengeluarkan pancake yang dipanggang oleh ibunya Chen dari tasnya, dan memakannya dengan acar sayuran. Sinar matahari tidak terlalu bagus, dan awan gelap mulai mendekat. Sungai ini tertutup jerami. Di kejauhan, seorang anak gembala sedang menggiring seekor anjing kuning besar untuk menggiring dombanya pulang untuk makan siang. Anjing kuning besar itu menggonggong dengan gembira di belakang domba-domba yang sudah cukup makan rumput layu itu di negeri musim dingin yang dingin ini. Aku mengikuti tuan kecilku pulang dengan perasaan puas. Saya punya 2 pancake. Zupingan menunggu kuda hitam itu memakan jerami, lalu meletakkan barang-barang itu di atas kudanya lagi dan berangkat untuk ujian lagi. Di musim dingin, batu-batu kecil di jalan membeku dan rapuh. Ketika kuda hitam menginjaknya dengan kuku tapal kuda, batu-batu kecil itu mengeluarkan suara yang tajam dan pecah berkeping-keping. Kemudian, seolah-olah Samate Black Horse telah menemukan sesuatu yang menarik, dia berjalan khusus ke suatu tempat yang berkerikil hanya untuk mendengar suaranya. Zupingan yang menunggang kuda dirobohkan oleh Kilmet, seekor kuda hitam yang tidak punya otak. Alhasil, Zupingan menarik kendali beberapa kali untuk mengubah kebiasaan buruk kuda bebal Samet. Ini adalah pertama kalinya saya benar-benar keluar sendirian. Saya merencanakan perjalanan sendirian dan kurang pengalaman.
Tidak mengetahui banyak tentang kondisi jalan dan jalan di depannya, Zupingan merindukan desa pegunungan di malam hari, dan kemudian menunggang kudanya sejauh 7 atau 8 mil di antah berantah tanpa melihat satu desa pun. Sebelum saya menyadarinya, matahari terbenam telah terbenam di pegunungan barat, membakar punggung gunung menjadi merah seperti api, dan awan gelap pun berubah warna. Lihatlah sekeliling. Ada banyak gunung, dan tidak ada jejak kehidupan. Yang ada hanya jalan pegunungan yang terbentang ke depan dan menghilang di kejauhan. Sama dan Dark Horse juga lelah, tidak ada kekuatan untuk bergegas, dan kecepatan mereka juga sangat melambat. Hal ini membuat Zupingan mengurungkan niatnya untuk kembali ke desa di belakang Bali. Zupingan sedang menunggang kuda dan melihat sekeliling. Ada banyak gunung. Tepat ketika Zupingan kecewa, dia melihat sebuah rumah kecil di kaki gunung sekitar 50 meter di sisi kiri jalan pegunungan. Dia turun dari kudanya dan memimpin Samet. Kuda hitam itu menuruni jalan pegunungan dan menuju ke rumah kecil itu melalui jalan yang hampir tak terlihat. Semakin dekat kita bisa melihat bahwa rumah ini sepertinya adalah rumah sederhana bagi para pemburu di pegunungan untuk beristirahat sementara. Terbuat dari kayu dan jerami sebagai bahan utamanya oleh iblis Ruonan dalam perjalanan ke persidangan Tong Seng, tapi yang ini tampaknya lebih baik. Maaf, apakah ada orang di sini? Zupingan bertanya dengan keras di luar pintu dengan tangan di tangan. Tidak ada yang menjawab. Zupingan bertanya dengan lantang sebanyak 3 kali, namun tetap tidak ada yang menjawab. Diperkirakan sudah lama tidak ada orang yang tinggal di gubuk ini, dan diperkirakan para pemburu Orion jarang datang ke sini. Zupingan memimpin kuda hitam itu ke pintu, membuka kunci kaitnya dan membuka pintu. Bagian dalamnya masih bersih, tetapi sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Zupingan memimpin kuda hitam itu ke dalam kandang dan mengikatnya ke pilar. Kemudian dia mengambil barang-barang itu dari kudanya dan meletakkannya di atas tempat tidur yang terbuat dari jerami di dalam kandang. Kemudian Zupingan menemukan sabit di dalam gubuk, mengeluarkannya dari gubuk, memotong jerami dengan sabit, dan membawanya ke gubuk untuk dijadikan pakan ternak untuk membunuh kuda hitam Met. Peralatan hidup di dalam gubuk cukup lengkap, antara lain periuk besi dengan cincin gantung dan kayu bakar, beras, minyak dan garam. Zupingan meminjamnya sementara, mengambil kayu bakar dan jerami dari luar, dan membawa periuk besi tersebut ke sungai tidak jauh di belakang rumah. Ia memecahkan es dengan batu, mencuci periuk besi dengan air sungai, lalu mengisi periuk besi dengan air sungai yang dingin dan membawanya ke dalam gubuk. Masak nasi, nyalakan api, masak, dan buat pancake. Wangi bubur millet dan lauk timun yang diasinkan oleh Ibu Chen menjadi kenikmatan tersendiri setelah seharian berlarian. Setelah makan dan minum secukupnya, dia menuangkan sisa bubur millet ke dalam baskom, lalu membawanya ke Samate Black Horse, memintanya untuk minum air panas. Setelah itu, Zupingan merapikan kembali tempat tidurnya, menutupinya dengan jerami tebal, lalu menebarkan alas tidur yang dibawanya di atas jerami tersebut, lalu menutup pintu gudang dari dalam. Setelah seharian berlarian, meski sedang menunggang kuda, saya masih sangat lelah. Untungnya ibu saya, Bu Chen, membuatkan bantalan bulu kelinci untuk pelana, agar kaki saya tidak lelah. Namun karena kelelahan, Zupingan tidak langsung beristirahat, melainkan seperti biasa ia bersiap membaca sebentar sebelum tidur. Api dinyalakan di dalam gubuk, dan kayu tebal dan tipis dicampur di dalamnya. Nyala api menyala terang, memberikan penerangan dan kehangatan. Zupingan duduk di depan api, memegang sebuah buku di tangannya, dan membaca dengan penuh minat di bawah cahaya api. Kayu bakar mengeluarkan suara berderak, dan suhu hangat menerpa dirinya. Zupingan mendengus dengan nyaman, mengubah posisi menjadi nyaman, dan melanjutkan membaca. Setelah menambahkan kayu bakar 2 kali, Zupingan menyimpan buku-bukunya dan bersiap untuk beristirahat. Dia memindahkan jerami dan kayu bakar jauh dari api untuk menghilangkan potensi bahaya keselamatan sebelum tidur. Berbaring di tempat tidur, menghadap ke jendela, Anda dapat melihat jendela tanpa halangan. Awan gelap menutupi bulan, dan tidak ada jejak manusia. Sungguh kesepian yang tak terlukiskan. Bab 236 memblokir jalan. Keesokan paginya, sebelum hari gelap, Zupingan terbangun dari tidurnya. Tadi malam,
saya bermimpi ibu saya membuatkan saya semangkuk sup ayam kukus. Ketika saya bangun, saya menyadari bahwa saya berada di hutan belantara yang sepi ini, dengan jurang yang sangat jauh dan kesepian. Kayu bakar tadi malam telah padam, angin utara menderu-deru, dan angin bergema di gubuk. Zupingan menggigil tanpa sadar, dan buru-buru berpakaian dan turun dari tempat tidur, mengemasi tempat tidur. Satu-satunya teman, kuda hitam, membuat tumpukan kotoran dalam satu malam, dan memandang Zupingan dengan wajah kuda hitam yang polos. Sial, dia terlihat seperti bintang Vietnam yang sangat populer, dan dia sangat imut. Hal pertama di pagi hari diubah dari latihan kaligrafi menjadi rutinitas sehari-hari menyekop kotoran. Setelah itu, saya merebus air dan mencuci diri, lalu berlatih kaligrafi sebentar. Langit mendung dan kelabu, dan tidak ada matahari terbit hingga sarapan pagi, jarak pandang berangsur-angsur membaik. Zupingan mengenakan mantel kulit tebal, topi bulu, dan sepatu bot kulit, duduk di punggung kuda hitam, memegang buku di tangannya, dan membaca sambil menungganginya. Karena yang ada hanya jalan pegunungan ini, ia tidak takut mengambil jalan yang salah, maka ia membiarkan saja kudanya menungganginya dan berkeliling. Zupingan sesekali melihat ke atas dan melihat ke arah untuk memastikan bahwa arahnya sudah benar sebelum melanjutkan membaca. Tempat ini seharusnya berada di bagian selatan pegunungan Dabi. Pegunungannya bergelombang, dan saya sudah lama tidak melihat siapapun setelah berjalan lama. Setelah berjalan di jalan pegunungan lebih dari 1 mil, Zupingan tiba-tiba merasakan jari-jarinya menjadi dingin saat membaca. Dengan tergesa-gesa, kepingan salju kecil menjadi lebih besar, lebih tebal, dan padat. Gugusan salju beterbangan, seperti bola kapas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Dalam sekejap, jalur pegunungan menjadi putih. Saat kuda hitam itu sedang berjalan di jalan pegunungan, Zupingan mendengar suara berderit. Jadi, Zupingan memasukkan buku itu ke dalam tas selempangnya. Sambil memegang kendali kudanya dengan kedua tangannya, dia meminta kuda hitam itu untuk memperlambat lajunya. Lebih baik melambat dan mantap daripada terburu-buru dan menyebabkan kecelakaan. Salju turun semakin deras, dan semuanya berwarna putih bersih. Zupingan sedang menunggang kuda hitam di jalur pegunungan sambil mengamati angin utara meniupkan butiran salju di berbagai lintasan. Saat berbelok di tikungan di sepanjang jalan pegunungan, Zupingan melihat seekor anjing abu-abu dengan rambut kotor berdiri di tengah jalan pegunungan. Ada anjing di sini. Sepertinya anjing tua. Memiliki seekor anjing berarti memiliki keluarga. Zupingan melihatnya dan tiba-tiba merasa senang. Setelah berjalan di hutan belantara lebih dari lama, akhirnya saya melihat seseorang. Tetapi jika anjing yang baik tidak menghalangi jalan, mengapa anjing tua ini berdiri di tengah jalan sambil menatap lurus ke arah kuda hitam dan dirinya sendiri? Melihat anjing tua itu menghalangi jalan di depannya, kuda hitam Samate menghentikan langkahnya. Kuku tapal kuda tidak bisa berhenti mengetuk salju, dan napasnya mengeluarkan suara mendengus. Berantakan sekali. Mengapa kamu tidak meninggalkan orang ini? Zupingan menarik kendali kudanya, tetapi kuda hitam itu menjadi marah dan menolak untuk bergerak maju. Dia menatap anjing tua di depannya dengan ekspresi mendengus di wajahnya. Zupingan hendak turun dan melihat mengapa kuda hitam ini tidak pergi. Saat hendak turun, Zupingan melirik anjing tua di depannya lagi. Ya, anjing tua ini agak tua. Namun mata anjing itu masih cerah dan abu-abu. Ia memiliki punggung berwarna hijau, perut kuning, dan ekor empuk. Tunggu, menyeret ekormu. Zupingan berhenti dan memandangi anjing tua di depannya dengan hati-hati. Kemudian, di musim dingin yang bersalju, Zupingan berkeringat di dahinya. Anjing tua itu berdiri di depan dengan tenang, ekornya bergerak, dan mata kuningnya menatap lurus ke arahnya dan kuda hitam itu. Hol, petik 2. Anjing tua itu menenangkan diri dan mengatur napasnya, lalu dia menggonggong secara memutar sekuat tenaga. Kedengarannya tidak menyenangkan, dan itu membuatnya panik. Ini anjing tua, yang jelas serigala tua. Apa yang harus dilakukan jika Anda bertemu serigala? Zupingan pernah menanyakan pertanyaan ini kepada teman sekelasnya di Mongolia Dalam, dan teman sekelasnya mengatakan ini. Saat Anda bertemu serigala liar sendirian, jangan berbalik dan lari.
Pendekatan yang benar adalah dengan tetap diam, lakukan kontak langsung dengan mata serigala, tataplah, dan jangan menjauh. Apa ini cukup? Ketika teman sekelasnya mendengar ini, dia menyeringai, "Ya, ini akan membuat kematianmu lebih bermartabat." Meski teman sekelasnya banyak melontarkan lelucon, namun tetap ada satu anugerah, yaitu jangan berbalik dan lari. Alasan lain mengapa Anda tidak boleh melarikan diri saat bertemu serigala adalah karena serigala mungkin mengira ia adalah mangsa dan ingin melarikan diri atau menyerang, dan ia akan melawan. Saat menghadapi serigala, yang terbaik adalah mundur perlahan, terutama ke tempat yang banyak orang. Umumnya serigala takut pada keramaian dan tidak akan menyerang orang secara gegabah jika mereka tidak sepenuhnya yakin. Tentu saja, hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Ini adalah gunung yang tandus, dan saya sendirian tanpa tempat untuk mundur. Namun, meski Zupingan berkeringat dingin, dia tidak panik. Yulang saling memandang dengan tenang sambil memikirkan bagaimana menghadapinya. Serigala takut api dan bisa diusir dengan api. Zupingan memikirkan metode ini, dia membawa lipatan api, dan dia juga membawa satu set sabit api dan batu api di bagasinya. Dia seharusnya bisa mengusir serigala itu, jika tidak terjadi apa-apa. Karena tatapan tenang Zupingan satu sama lain dan suara tapak kaki kuda hitam pembunuh yang menghantam tanah di bawahnya, serigala tua di seberang sedikit khawatir dan tidak langsung menyerang. Serigala tua ini awalnya adalah serigala alfa dari kawanan serigala di pegunungan. Karena usia tua dan kelemahannya, ia dikalahkan oleh serigala muda setengah tahun yang lalu. Sudah setengah tahun mengembara karena usia tua dan perburuan. Kemampuan saya tidak sebaik sebelumnya, dan saya lapar dan kenyang. Sekarang turun salju lebat lagi, dan pengalaman menunjukkan bahwa perburuan akan menjadi lebih sulit dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, terlepas dari kekhawatirannya, rasa lapar memaksa serigala tua itu untuk tidak menyerah, dan mata kuningnya mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Sambil saling memandang, Zupingan perlahan meraih gesper tersembunyi di pelana, menggunakan satu tangan untuk membuka tali, dan perlahan mengikatkan belati yang diberikan kepadanya oleh kakak laki-lakinya Zupingcuan untuk pertahanan diri ke dalam lengan bajunya, memegang belati di tangannya. Jika Anda memiliki belati untuk membela diri, Anda juga dapat mulai menyalakan api untuk mengusir serigala tua. Untuk mengulur waktu, Zupingan pertama-tama menaruh beberapa potong daging kering yang disiapkan oleh ibunya Chen, yang awalnya diletakkan di pinggangnya untuk camilan, ke serigala tua. Ketika Zupingan dibuang, serigala tua itu berbaring rendah, mengangkat rambut punggungnya, menarik bibir dan telinganya ke kedua sisi, memperlihatkan gigi depannya, melengkungkan punggungnya dan meraung beberapa kali. Ketika daging kering itu dilemparkan ke arahnya, serigala tua itu melengkungkan punggungnya dan mundur beberapa langkah, menghindari daging kering itu dan menarik ekornya. Ketika dia melihat daging kering yang telah dibuang Zupingan, serigala tua itu mengendus hidungnya dengan waspada. Sambil menatap Zupingan dengan sepasang mata serigala kuning, dia merangkak dan mengambil sepotong daging kering ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan mengunyahnya, menelannya dalam satu tegukan. Kemudian serigala tua itu memakan sepotong daging kering sambil menatap Zupingan. Benar saja, itu adalah serigala bermata putih. Setelah makan, ia masih menatapnya, tanpa niat untuk berhenti berburu. Zupingan menggenggam belati, memegang lipatan api, menatap serigala tua itu dan mengutuk. Bab 237 Kamu hanyalah seekor kuda. Di tengah salju putih, ada seekor serigala tua yang kelaparan. Ia menjunjung tinggi keyakinan nenek moyang, tidak ada mangsa yang tidak bisa ditangkap, tergantung apakah Anda punya ambisi untuk menangkapnya, tidak ada yang tidak bisa diraih, tergantung apakah Anda punya ambisi untuk menangkapnya. Oleh karena itu, ketika serigala tua sedang makan daging kering, dia tetap mempertahankan niat awalnya dan menatap Zupingan dan kuda hitam yang diinjaknya. Dia mengumpulkan kekuatan fisik, menghitung waktu serangan terbaik dan rute serangan, dan menemukan caranya untuk mengubah mangsanya menjadi kuda hitam. Tapi serigala tetaplah serigala. Bagaimana mereka bisa mengalahkan manusia, yang merupakan pemimpin segala sesuatu? Meski serigala tua itu sedang memakan daging kering, ia tetap mempertahankan niat aslinya dan menatap ke arah Zupingan lalu turun dari kuda hitam untuk membunuhnya. Namun,
Zhu Ping'an masih diam-diam membuka penutup lipatan api saat ini. Huozezi adalah kristalisasi kearifan para pekerja zaman dahulu. Zhu Ping'an membuka penutup Huozezi. Meski saat ini tidak ada nyala api, ia bisa melihat pancaran sinar merah menyala samar, seperti bara api di dalam abu. Anda dapat menyimpan untuk waktu yang lama. Setelah memutar lipatan api, cukup tiup untuk menyalakannya kembali. Namun, peniupannya harus dilakukan secara tiba-tiba, pendek, kuat, dan volume pasokan udara harus besar. Saya memiliki tongkat api di tangan saya, dan saya juga menggunakan belati untuk memotong pakaian. Semuanya sudah siap, dan saya hanya perlu meniupnya untuk membuat api dan mengusir serigala tua itu. Dalam kompetisi antara manusia dan serigala ini, pemenangnya akan segera ditentukan. Sudut mulut Zhu Ping'an sedikit terangkat. Namun, saat ini terjadi perubahan mendadak. Saya tidak tahu ada yang tidak beres dengan orang yang menginjak kuda hitam itu. Setelah meringkik dengan cerah, kuda itu meringkik dengan keras dan menghantam jalan pegunungan yang tertutup salju dengan keras dengan kuku depannya. Terdengar suara emas dan besi. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Dia mengangkat rambut hitam yang menutupi separuh mata kudanya, memperlihatkan seluruh mata kuda yang tersembunyi. Mata ini penuh ketenangan, kesombongan dan ketajaman. Pada saat ini, kepingan salju berjatuhan, dan otot-otot kuda hitam yang terbunuh seketika meleleh seperti air. Kuda hitam yang terbunuh itu sepertinya memiliki keberanian yang tak terbatas dari udara yang tipis ketiaknya sepanjang 2 sayap, dan seluruh tubuhnya sepertinya mengandung banyak energi penghancur yang eksplosif. Pada saat ini, kuda hitam samad memuntahkan 2 aliran udara keruh dari lubang hidungnya, seperti seekor naga yang angkuh memuntahkan 2 aliran nafas api yang meluluhkan langit dan bumi. Sejenak, seolah-olah atribut tersembunyi dari kuda hitam samate telah diaktifkan sepenuhnya, seperti seekor harimau yang menuruni gunung, dengan mata yang menghina dan kuku kuda yang nyaring dan kuat, ia mengaum menuju serigala liar. Jadi, dalam 1 detik, Zhu Ping'an mengangkat sudut bibirnya. Di detik berikutnya, membunuh kuda hitam itu seperti Tyrannosaurus yang merasukinya. Dengan suara meringkik dan giginya terbuka, kuda itu menendang tanah dengan kukunya seperti harimau yang berjongkok, dan melancarkan serangan telak ke arah serigala liar di depannya. Tidak ada tindakan pencegahan, tidak ada persiapan. Begitu saja, Anda melancarkan serangan, dan Zhu Ping'an, yang mengangkat sudut bibirnya, tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Potongan api yang dia putar di tangannya dibuang dan jatuh di atas salju. Tidak ada suara. Kemudian, seluruh orang tersebut dibawa oleh kuda hitam dan dilarikan menuju serigala liar. Masih ada sisa kehangatan api di tangan. Aku akan menghapusnya, kamu hanya seekor kuda. Zhu Ping'an tersentak di atas kudanya, dengan garis hitam di wajahnya ingin menamparnya. Lepaskan si idiot bodoh ini dan hajar dia sampai babak belur. Sial, jika Zhu Ping'an tidak bereaksi lebih cepat, belati di tangannya pasti sudah dibuang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Jarak antara serigala liar dan serigala liar tidak terlalu jauh, apalagi kuda hitam samate kelas 2. Dengan kekuatan penuh, hanya dalam beberapa detik, kuda hitam samate meraung seperti gunung berantakan. Serigala liar maju ke depan. Kecepatan, kuda hitam yang membunuh dengan kejam. Mengambil 2 kata ini secara ekstrim saat ini dapat digambarkan sebagai kekerasan dan keren. Lihatlah mata kuda yang tegas dan dingin, lihat kuku kuda yang kuat dan bertenaga, lihat otot-otot yang ada ibarat air di sekujur tubuh, lihatlah gigi-gigi besar itu bersinar dingin. Ini adalah keajaiban di dunia biologis. Ini adalah catatan yang patut mendapat perhatian khusus dalam sejarah ujian. Serigala tua yang telah bertarung di pegunungan dalam dan hutan liar selama bertahun-tahun, dan hanya diusir dari tahta karena usianya yang sudah tua, sedikit menyipitkan mata kuningnya ketika Samet dan kuda hitam menyerang, dan hanya menunduk dan mengelak. Tuduhan kuda hitam yang membunuh Matt. Lalu, ngomong-ngomong, dia mengklik otot-otot Samate yang mengalir. Darah kuda yang hangat dan manis memenuhi tenggorokan serigala, membuat gigi tajamnya menjadi merah, dan sifat haus darahnya. Dan setelah kuda hitam kita yang pemberani dan tak kenal takut digigit oleh serigala liar, ia meringkik 100 kali lebih keras daripada saat ia menyerang tadi,
dan seluruh wajah kuda hitam itu berubah bentuk. Anda apakah menurut Anda dia sudah menyerah? Tidak, kuda hitam itu tidak menyerah. Di bawah rasa sakit, kukunya yang kuat dan kuat tiba-tiba menginjak tanah. Setelah tersentak tiba-tiba, ia berlari keluar dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada saat ia berlari kencang. Saya membeli jam tangan tahun lalu. Zhu Ping'an hanya sempat mengucapkan teriakan penuh emosi ini sebelum dia dijatuhkan dari kudanya oleh kuda hitam bodoh ini, dan jatuh ke salju dengan bunyi gedebuk melihat sosok kuda hitam yang berlari liar, dan menitikkan air mata. Kali ini, aku akan meninggalkan pekerjaanku untuk mendukungmu. Sial, ini tujuanmu. Apakah kamu masih sekelompok kuda? Kamu telah menjadi roh. Melihat sosok Samad berlari liar dalam ekstasi dan langkah kaki kuda yang lincah, Zhu Ping'an sangat menyayangkan kenapa dia tidak mencampurkan racun tikus ke dalam makanan si idiot sama tadi malam. Melihat punggung gembira si idiot ini, Zhu Ping'an ingin sekali menjulurkan matanya. Jadi Zhu Ping'an menoleh dan secara tidak sengaja melihatnya dengan indah. Bulu matanya, sudut mulutnya yang melengkung, tersenyum padaku tanpa peringatan, bibir kemerahan, senyuman, gigi putihnya bersinar. Bulu matanya, sudut mulutnya yang melengkung, menatapku dengan matanya aku tidak bisa berhenti bersinar. Mata kuningnya, berkedip, dipenuhi dengan kebahagiaan. Oke, izinkan aku berbicara dalam istilah manusia. Begitu Zhu Ping'an menoleh, dia melihat serigala liar itu sudah dekat. Dia dapat dengan jelas menghitung bulu matanya dan dengan jelas melihat mata serigala kuningnya. Sudut bibirnya yang berdarah seperti lipstik cantik, dan giginya yang terbuka adalah cahaya dingin yang terpantul di salju putih. Menurutku serigala liar pasti tersenyum saat mangsanya jatuh dari langit. Menurutku serigala liar juga pasti senang saat mangsanya diserahkan ke mulutnya. Namun, Zhu Ping'an bukannya tanpa kartu truf, ia juga memiliki belati yang lebih panjang. Untungnya, belati tersebut juga terjatuh saat ia terjatuh dari kudanya. Apalagi sudah dipegang erat di tangan Zhu Ping'an. Inilah berkah dalam musibah, ketenangan, jalan yang tiada akhir. Namun, serigala liar, yang sifat haus darahnya dirangsang oleh hangatnya Masue, tidak memberi Zhu Ping'an waktu lagi untuk merespons. Saat dia melihat ke arah Zhu Ping'an, dia mencondongkan tubuh ke arah Zhu Ping'an dengan gigi terbuka dan mulut menganga lebih. Pada saat kritis ketika angin mencurigakan bertiup di wajahnya, Zhu Ping'an, yang sangat tenang, menutup dadanya dengan satu tangan pada saat kritis, dan menusuk belati ke atas dengan cepat dan kuat dengan tangan lainnya. Bab 238, Paman. Pada saat kritis, Zhu Ping'an merespons dengan tenang, menutup dadanya dengan satu tangan dan dengan cepat menusukkan belati ke atas dengan tangan lainnya. Anda adalah serigala liar, bukan? Kamu cukup kejam, bukan? Maka aku akan lebih kejam darimu. Zhu Ping'an membuka lengannya dan digigit serigala. Dia juga menggunakan satu tangan untuk menusuk belati ke jantung serigala liar, menyebabkan darahnya berceceran di tempat dan menodai putihnya, salju di bawahnya berwarna merah. Namun, Zhu Ping'an masih meremehkan serigala liar yang haus darah ini. Serigala pemburu berpengalaman itu berputar di udara dan menerkam salju di sisi kanan Zhu Ping'an, membuat respon Zhu Ping'an tidak berguna. Saat mendarat, serigala liar itu menerkam ke arah leher Zhu Ping'an yang terbuka lebar di sisi kanan. Taring serigala itu dengan akurat menggigit arteri leher Zhu Ping'an. Dengan cepat dan akurat, serigala liar yang kejam itu membunuh mereka bertiga pada saat itu digunakan dengan jelas, dan serigala liar juga sangat licik. Sisi kanan adalah titik buta Zhu Ping'an. Zhu Ping'an memegang belati di tangan kanannya hak. Zhu Ping'an hanya sempat menusukkan belati yang dipegang di tangan kanannya ke tanah di sebelah kanan dengan postur yang sangat canggung, dan di saat yang sama, ia berusaha keras melindungi lehernya dengan tangan kirinya. Angin mencurigakan bertiup ke wajahnya, dan bahkan darah kuda di mulut serigala liar menyembur ke wajah Zhu Ping'an. Dalam kompetisi ini perbedaannya terlihat jelas. Serigala liar dilahirkan dengan keunggulan kecepatan, dan juga memiliki keunggulan preemptif. Pesta berdarah akan segera dimulai, dan mata kuning serigala liar bersinar dengan cahaya haus darah. Taring serigala hanya berjarak 1 inci dari arteri leher Zhu Ping'an,
namun belati Zupingan masih berjarak 7 atau 8 inci dari tubuh serigala. Pada saat kritis ini, terdengar suara keras yang menembus udara, dan kemudian terlihat tombak menembus udara. Suara, ho, menembus leher serigala, menjepit serigala langsung ke salju. Ekor tombaknya masih berdengung dan bergetar. Angin dingin menderu-deru, dan kepingan salju memenuhi langit. Darah serigala panas menyembur ke wajah Zupingan, mengaburkan matanya. Serigala liar itu bahkan tidak sempat menggonggong sebelum ia menembus salju dengan tombak. Mata serigala kuning tetap berkilau haus darah, dan darah menodai salju putih menjadi merah. Karena matanya kabur oleh darah, Zupingan hanya bisa melihat sosok samar-samar mendekat perlahan. Langkah kakinya mengeluarkan serangkaian suara berderit di salju, dan samar-samar dia melihat sosok itu tinggi dan kuat. Persis seperti para ksatria yang digambarkan dalam novel Jin Yong. Saat pengunjung perlahan mendekat, Zupingan bertanya-tanya apakah harus mengucapkan terima kasih kepada sang pahlawan, terima kasih kepada sang pahlawan, atau terima kasih kepada sang dermawan. Aku baru saja hendak memikirkan apa yang harus kukatakan, tapi sebelum aku dapat berbicara, pria yang datang dari seberang sudah membuka mulutnya. Paman, kamu baik-baik saja? Tanda tanya. Petik 2. Panggilan ini membuat Zupingan menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya dan mengeluarkan serangkaian batuk. Tunggu, apa yang terjadi, Paman? Apakah itu salah identitas atau nama lokal yang khusus? Atau mungkin aku salah dengar? Paman, kamu baik-baik saja? Pengunjung itu datang dengan cepat dan membantu Zupingan dengan rasa khawatir. Kali ini Zupingan mendengar dengan jelas. Pengucapan kata, Guye, dengan aksen halus sangatlah standar. Setelah ditolong oleh seseorang, Zupingan menyeka darah serigala di wajahnya dengan lengan bajunya. Setelah menyeka darah serigala yang mengaburkan matanya, kecerahan yang telah lama hilang kembali ke bidang penglihatannya, dan dia dapat dengan jelas melihat orang yang telah mengangkat dan menyelamatkannya, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi lebih buruk. Pria ini mengetahui dirinya adalah Wang Xiaur, pelayan keluarga Li Su di desa Sanghe yang telah memberinya uang 2 kali. Dan, EBSP, mengapa dia menyebut dirinya paman? Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Terima kasih, Saudara Wang, karena telah menyelamatkan saya. Saya tidak akan pernah melupakan Ping An. Zupingan membungkuk panjang, selain berterima kasih padanya. Pikiran Zupingan dipenuhi keraguan mengapa dia dipanggil paman, apa sebenarnya itu. Ketika Zupingan membungkuk dalam-dalam untuk mengucapkan terima kasih, Wang Xiaur tersandung untuk menghindarinya dan dengan cepat membantu Zupingan berdiri. Paman, kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Wang Xiaur membantu Zupingan berdiri dan berkata berulang kali. Pamanku lagi, Saudara Wang, kamu, Zupingan penuh keraguan. Oh, aku hampir lupa, aku ingin berterima kasih kepada pamanku. Wang Xiaur, dengan senyuman di wajahnya, memberi selamat kepada Zupingan dengan tangan terkepal. Setelah pamanku meninggalkan rumah kemarin, Nyonya Chen mengirim seorang mak comblang untuk melamar nona muda kami. Tuan kami baru saja tiba di rumah. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah putranya, dia sangat puas. Setelah Tuan Zhu dan Nyonya Chen datang dengan hadiah pertunangan, hari itu pernikahan antara tuan muda dan wanita muda telah diselesaikan. Selamat, Paman, ini adalah kontrak pernikahan tertulis. Wang Xiaur berkata, mengambil kontrak pernikahan yang sangat rumit dan menyerahkannya kepada Zupingan. Zupingan belum pulih dari perkataan Wang Xiaur untuk beberapa saat, pikirannya menjadi kosong, dan dia secara refleks menerima surat nikah yang diserahkan oleh Wang Xiaur. Saya melihat bahwa akta nikah sangat tepat, dengan nama saya dan nama gadis licik Li Su di tengah, diikuti dengan nama mak comblang, nama penjamin, dan nama saya serta orang tua Li Su. Di teks utama buku nikah, hari ulang tahunku, ramalan bintang, hadiah pertunangan, semuanya tertulis dengan sangat jelas. Bahkan penampilannya tertulis dengan jelas di sana, sehingga mustahil baginya untuk menjadi penipu. Apa yang sedang terjadi? Li Su yang licik, keras kepala, sombong, kasar, dan kejam itu sebenarnya akan menjadi istri kecilnya. 2 hari yang lalu, gadis ini memanggilnya seperti katak, dan dia tidak meneleponnya sama sekali.
Gadis ini masih menimbulkan masalah di rumah. Dengan cara orang kaya Li menyayangi Li Su, itu tidak akan memakan waktu lama dia untuk mengetahui bagaimana melakukannya. Menerima surat pemutusan hubungan kerja. Baiklah, Nona Li, teruslah membuat masalah dan selamatkan dirimu dari kesulitan memutuskan pertunangan. Lagi pula, pelayan orang lain menyelamatkan nyawanya, jadi bagaimana dia bisa angkat bicara? Selain itu, di zaman kuno, merupakan pengkhianatan jika dia secara terbuka tidak mematuhi perintah orang tuanya dan memutuskan pertunangan. Apalagi ia harus menapaki karir resmi, ketahuan melakukan perilaku seperti itu adalah pegangannya. Jika saya memutuskan pertunangan, saya mungkin dianggap sebagai Chen Simei. Coba pikirkan, saya bertunangan di depan, dan kemudian saya akan mengikuti ujian nasional dan ujian kekaisaran. Saya pasti akan memutuskan pertunangan. Orang mengira setelah menjadi terkenal, Anda meninggalkan tunangan kampung halaman Anda yang merupakan pecundang. Jadi silakan membuat keributan, Nona Li. Namun, dalam benak Zhu Ping'an, Nona Li, yang telah menjungkir-balikkan keluarga Li, sedang duduk dengan tenang di tempat tidur sulamannya dan membaca buku. Font tersebut sepertinya adalah font Zhu Ping'an. Nona, apakah Anda benar-benar ingin menikah dengan pria jahat dari desa Siahe itu? Seorang pelayan kecil bertanya pada istrinya dengan wajah memerah, merasa malu dan malu. Memangnya kenapa kalau aku tidak menikah? Apa yang bisa kulakukan jika orang tuaku menyuruh mak comblang? Jawab Nona Li dengan tenang tanpa meninggalkan matanya yang berair dari buku atau mengangkat kepalanya. Tapi apa? Kamu pikir aku bersedia? Tapi siapa yang membuat ayahku setuju? Ketika pelayan kecil Baozi mendengar ini, wajahnya menjadi semakin merah, dan kepala kecilnya hampir jatuh ke tanah. Saya sangat pemalu. Jika nona muda itu ingin menikah dengan pria jahat itu, bukankah itu berarti saya adalah pembantu nona muda itu? Bab 239, tayangan ulang kemarin. Paman dan nona muda saya benar-benar berbakat dan cantik, pasangan yang serasi di surga. Kedua keluarga merasa puas. Ketika keluarga Wang Xiaor melihat kontrak pertunangan Zhu Ping'an, mereka tidak bisa berhenti mengucapkan pujian. Zhu Ping'an membaca kontrak pertunangan dan kemudian membawanya ke dalam pelukannya. Setelah Nona Li membatalkan pernikahan dengan cara yang berisik, dia dapat mengembalikan kontrak pertunangan kepada Nona Li dengan khawatir. Terima kasih kepada saudara Wang kali ini, kata Zhu Ping'an dan membungkuk dalam-dalam sekali lagi. Wang Xiaor sekali lagi berbalik dan memuji, paman saya sangat diberkati. Bahkan jika saya tidak memiliki Xiaor, saya akan mengubah bencana menjadi keberuntungan. Saudara Wang bercanda, jika bukan karena saudara Wang, Ping'an akan takut kali ini. Ini lebih buruk daripada baik. Zhu Ping'an sekali lagi menundukkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Untuk mencegah saudara Wang menghindarinya lagi, Zhu Ping'an tidak membungkuk dalam-dalam kali ini, tetapi membungkuk sedikit dan membungkuk tangannya. Mengenai Wang Xiaor, hal ini sebenarnya menyegarkan pemahaman Zhu Ping'an. Pertama kali dia bertemu Wang Xiaor, dia bertanya apakah dia tuan Zhu Ping'an, lalu memberinya 20 tael perak. Kali kedua dia juga memberinya uang, dan ketiga kali dia bertemu dengannya adalah saat orang kaya Li kembali ke rumah. Dia datang dengan mobil. Perasaan keseluruhannya adalah bahwa dia adalah pelayan keluarga orang kaya Li, biasa-biasa saja, dan tidak terlihat oleh semua orang. Namun, saya tidak menyangka bahwa itu tersembunyi jauh di dalam. Tombak ketika saya menyelamatkan diri barusan sepertinya mengobrak-abrik ruang dan waktu. Kecepatan, ketepatan, dan kekuatannya seperti seorang jenderal yang ganas dalam satu generasi. Seperti kata pepatah, tongkat bertahan seumur hidup, pedang bertahan seumur hidup. Senjata adalah senjata yang paling mendalam dan paling sulit dipelajari. Ini adalah orang yang tahu cara memukul orang dimanapun dengan tongkat, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan jika diberi senjata. Senjata dikenal sebagai raja para prajurit. Senjata yang paling efektif dalam pertempuran antara dua pasukan adalah pistol, bukan pedang atau tongkat. Jika senjatanya dibuat bagus, maka senjata itu sendiri memiliki kehidupan. Ketika kuda-kuda itu menginjak kamkompi, tombak itu seperti naga yang berenang.
Tombak panjang melindungi manusia dan kuda. Cahaya dingin dari kepala tombak ada di mana-mana, hantu menangis dan serigala melolong, dan sang jenderal menang setiap pertempuran. Mampu menggunakan tombak. Mereka semua adalah calon jenderal. Hanya dengan melihat penampilan Wang Xiaor, orang tidak akan pernah berpikir bahwa dia adalah pengguna senjata yang baik. Selain itu, dilihat dari detail percakapannya barusan, serta sengaja menghindari memberi hormat, orang ini juga orang yang bijaksana. Wang Xiaor menyembunyikan rahasianya. Lalu kenapa bukan keluarga Li? Apa yang saya lihat jelas hanyalah puncak gunung es. Kalau dipikir-pikir seperti ini, perpisahan gadis licik Li Su sudah dekat. Anda harus tahu bahwa gadis ini memiliki hati yang tinggi dan latar belakang keluarganya seperti ini. Setelah apa yang saya dengar dan lihat, saya tidak akan pernah setuju untuk memiliki anak dengan sebutan berkaki lumpur, malang, dan kodok. Nah, maka Anda tidak perlu khawatir untuk memutuskan pertunangan. Namun, yang tidak dapat saya pahami adalah mengapa ibu saya, Ni Chen, memimpin dan meminta Mak Comblang pergi ke rumah Li untuk melamar. Hal lainnya adalah, bagaimana keluarga Li bisa setuju. Meskipun ia seorang sarjana, ada banyak talenta muda di dinasti Ming, dan banyak juga talenta muda yang ratusan kali lebih baik dari latar belakang keluarganya sendiri. Mengapa keluarga Li setuju? Tidak apa-apa jika keluarga Li hanyalah tuan tanah biasa dan orang kaya. Kedua hal ini membingungkan Zhu Ping'an. Saudara Wang, saya bingung tentang sesuatu. Bagaimana Anda mengungkit pernikahan antara istri Anda dan saya? Zhu Ping'an menepuk-nepuk salju di tubuhnya dan bertanya pada Wang Xiaor yang berdiri di samping. Bibiku, panggil saja aku Xiaor. Aku tidak tahu banyak tentang pertunangan antara bibiku dan nona mudaku. Kita tidak berani membicarakan urusan majikan. Sebaiknya kita menunggu bibiku kembali dan tanyakan secara langsung. Wang Xiaor menjelaskan seperti ini. Akan sulit bagi Zhu Ping'an untuk bertanya lebih lanjut. Kata-kata Wang Xiaor tidak jelas, tetapi ekspresinya jelas. Masih ada yang tidak biasa, tapi Zhu Ping'an tidak menyadarinya. Mari kita memundurkan waktu ke kemarin. Saat festival laba kemarin, orang kaya Li merindukan putri kesayangannya. Saya melakukan perjalanan khusus kembali ke desa Sanghe dari tempat lain untuk menghabiskan festival laba bersama putri tercinta saya, dan membawa kembali beberapa kereta kuda sebagai hadiah. Pada hari ini, keluarga Li dihiasi dengan lampion dan dekorasi warna-warni, dan semuanya dipenuhi dengan suasana meriah. Kemarin, setelah Zhu Ping'an pergi dari rumah, Nyonya Chen berdiri di pintu masuk desa untuk waktu yang lama. Putranya telah melakukan perjalanan ribuan mil dan ibunya khawatir. Setelah lama berdiri di pintu masuk desa, Nyonya Chen pulang ke rumah. Sebelum sampai di rumah, dia melihat beberapa sosok asing di desa, mengenakan pakaian warna-warni, mengobrol dan berbicara dengan sangat antusias. Pada awalnya, Chen tidak memiliki rasa ingin tahu, jadi dia berpikir untuk pergi ke sana dan langsung pulang. Tanpa diduga, begitu dia berjalan di dekat beberapa orang, dia mendengar sebuah kata yang sangat sensitif bagi Chen, desa Sanghe keluarga Li. Apa yang terjadi dengan keluarga Li di desa Sanghe? Tahukah Anda, Li Su, putri tertua dari keluarga Li di desa Sanghe, adalah menantu perempuan yang sangat optimis bagi Nyonya Chen. Oleh karena itu, Ni Chen mengambil 2 langkah lebih lambat. Gadis dari keluarga Li di desa Sanghe sungguh cantik. Saya belum pernah melihat gadis secantik itu seumur hidup saya. Kemudian Nyonya Chen mendengar kalimat seperti itu. Nyonya Chen bertepuk tangan atas kalimat ini dengan kedua tangannya melihat penampilan Li Su. Ketika dia masih kecil, dia tampak seperti gadis cantik di sebelah Bodhisattva Guanyin. Saya melihatnya lagi di kota beberapa hari yang lalu. Ketika dia besar nanti, dia tampak seperti peri di langit. Keempat gadis ini tak satu pun gadis di desa Ribachi yang bisa menandinginya. Tidak. Dia tidak hanya tampan, tapi dia juga orang yang baik. Dia berbakti, bijaksana, lembut dan baik hati. Dia juga pengurus rumah tangga yang baik. Dia mengelola rumah sebesar itu dengan tertib. Petik 2. Kemudian Nyonya Chen mendengar para bibi ini memuji Li Su berulang kali. Namun, setelah mendengar kalimat berikutnya, Chen menjadi sangat gugup. Jadi, mari kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita.
Kamu menikah dengan pangeran di kota, kamu menikah dengan putra Zhao Ju di kabupaten, kamu menikah, kami, jangan memburu orang lain. Di pojok, untuk siapa Nona Li akan menyelesaikannya, mari kita putuskan sendiri, saran seorang bibi cantik setelah berbicara sebentar. Tidak apa-apa, Bibi Hua, kamu sudah melakukan 2 perjalanan ke rumah Li, dan kita hanya melakukan 1 perjalanan. Apa yang kamu katakan jelas-jelas bias terhadap Tuan Sun, mak komblangmu. Lalu, ada Hua Zizaozan dengan sangat cepat. Bibinya berhenti dari pekerjaannya, dan kemudian bibi-bibi cantik ini mulai mengobrol dan membuat kekacauan. Wajah Nyonya Chen menjadi sedikit pucat. Ternyata orang-orang ini semua adalah mak comblang, dan mereka semua adalah mak comblang yang melamar keluarga Li belum siap. Saya tahu seberapa jauh kita telah melangkah. Ini adalah bagaimana melakukannya. Li Su adalah menantu perempuan kesayangannya, dan dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi menantu perempuannya. Dia tampan, berbakti, dan suami yang makmur. Dia memegang lentera. Ini semua salah Zhu Souyi, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya ketika aku kembali. Dia mengatakan bahwa dia harus melamarnya sedini mungkin, tetapi dia bersikeras mengatakan untuk tidak mengganggu persiapan ujian CR. Sekarang tidak apa-apa, begitu banyak orang yang mengincarnya. Memikirkannya, mata Chen tiba-tiba berbinar. Mendengar mereka mengatakan bahwa setiap orang harus bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing berarti pernikahan belum selesai, yang berarti masih ada peluang. Memikirkan hal ini, Nyonya Chen berjalan pulang dengan sangat cepat dengan angin di kakinya. Bab 240 itu saja. Nyonya Chen berjalan pulang dengan cepat, takut seseorang akan merebut menantu perempuannya jika dia berjalan terlalu lambat. Ketika dia mendekati pintu rumahnya, Nyonya Chen melihat seseorang yang dikenalnya berjalan ke arahnya dari sisi berlawanan. Melihat orang itu datang, Nyonya Chen kembali berkeringat. Nyonya Chen kenal dengan orang ini, dia adalah mak comblang terbaik di kota, dia adalah mak comblang resmi yang menerima gaji dari pemerintah. Tidak ada seorang pun di seluruh kota Kaohsian yang tidak mengenalnya, dan tidak ada keluarga yang tidak dia kenal atau pahami. Dia tahu setiap keluarga yang membutuhkan menantu perempuan, dan tidak ada seorang pun yang gagal bertindak sebagai mak comblang atau penjamin. Justru karena perjodohan Ni Sue selalu berhasil sehingga Ni Chen khawatir. Sekarang ketika Ni Chen melihat seorang mak comblang, dia khawatir dia akan pergi ke rumah Li Su untuk melamar. Dia sangat khawatir. Alangkah buruknya jika Nyonya Sue ini juga melamar keluarga Li Su. Bibinya, kamu mau pergi kemana? Pulanglah untuk minum air. Nyonya Chen berinisiatif untuk menyapa Nyonya Sue, bergumam dalam hatinya, takut Nyonya Sue juga akan pergi ke rumah Li Su untuk mengucapkan selamat tinggal. Nyonya Su, saya baru saja kembali dari rumah Zhao Dazui tempat kami berciuman, dan saya akan pulang. Saya hanya minum air dan berhenti minum. Pingan Lang Anda adalah pegawai negeri termuda di kota kami, jadi Nyonya Su mari kita tunggu dan nikmati berkahnya. Melihat Nyonya Chen menyapanya, Nyonya Sue dengan cepat melambaikan sapu tangan bunga di tangannya dan menolak sambil tersenyum. Ternyata dia pergi ke rumah Zhao Dazui untuk melamar. Nyonya Chen senang ketika mendengar ini. Akan lebih baik jika dia bukan dari keluarga Li. Bibinya, kenapa kamu begitu sopan? Ayo pergi ke rumahku dan minum air, kata Nyonya Chen sambil meraih tangan Nyonya Sue dan menariknya menuju rumahnya. Chen merasa dia sangat beruntung hari ini. Pertama dia mendengar bahwa banyak orang tertarik dengan calon menantunya, dan kemudian seorang mak comblang datang ke rumahnya. Jika Anda beruntung, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Bagaimana kalau menebang kayunya? Kapak tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kalau mendapatkan istri? Tidak boleh ada mak comblang. Pada dinasti Ming, seorang mak comblang diperlukan untuk mendapatkan seorang istri. Jika tidak ada yang memberitahu Anda bahwa Anda dekat, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain, dan Anda tidak akan dikenali oleh orang lain, dan Anda tidak akan pernah bisa mengangkat kepala selama sisa hidup Anda. Baru saja, Nyonya Chen khawatir tentang di mana menemukan mak comblang, takut akan terlambat. Sekarang Nyonya Sue jatuh dari langit, membuat Nyonya Chen sangat bahagia, jadi Nyonya Chen bertahan dan menolak untuk melepaskannya. Ayah, cepat tuangkan tehnya.
Bawakan sepiring camilan buah untuk dicoba oleh bibinya. Nyonya Chen menarik Nyonya Sue ke dalam rumah tanpa penjelasan apapun. Setelah masuk, dia dengan keras memerintahkan Pastor Zhu untuk menuangkan teh. Dan seterusnya, yang membuat Ayah Zhu begitu sibuk hingga tidak bisa menghentikan kakinya. Ia juga mengeluh karena Ayah Zhu tidak mengizinkannya menikahi Zhu Ping'an lebih awal. Di sisi lain, para mak comblang yang tak henti-hentinya mengobrol di desa Xiahe melihat Nyonya Chen menggendong Nyonya Wolf menuju sungai. Beberapa saat kemudian, beberapa mak comblang dengan senang hati menyentuh kantong uang mereka dan berpisah. Aliran jernih membeku. Ada daun-daun berguguran beterbangan tertiup angin di atas es. Saat ini, seseorang sedang berdiri di tepi sungai. Anda akan menemukan bahwa jika Anda melihat ke belakang, orang ini mirip dengan Wang Xiaor yang menyelamatkannya. Nyonya Sue tinggal di rumah Zhu Ping'an selama sekitar secangkir teh, dan kemudian pergi ke rumah Li di desa Sanghe dengan segala macam kata-kata baik dari Nyonya Chen dan Pastor Zhu. Di tangannya, dia juga memegang berbagai hadiah bagus yang digali Chen di rumah. Ini semua salahmu, jika aku tidak mendengarnya. Istri di sini akan menjadi milik orang lain. Setelah Nyonya Chen menyuruh Nyonya Sue pergi, dia kehilangan kesabaran pada Pastor Zhu. Pastor Zhu tahu dia salah. Tentu saja, meskipun dia mengabaikan kesalahannya, Pastor Zhu tidak akan berani mengatakan apapun ketika Chen kehilangan kesabaran. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Nyonya Sue tiba di rumah Li di desa Sanghe. Setelah mengetuk pintu dan menjelaskan tujuannya, petugas Paman Li tampak bingung. Ketika Nyonya Sue mengatakan bahwa dia adalah mak comblang atas nama Zhu Ping'an dari desa Xiahe, petugas Zhao Paman tidak berani melaporkannya ke halaman. Dan, EBSP, ini adalah pertama kalinya putri sulung naik ke kursi sedan. Dalam lebih dari 10 tahun, ini adalah mak comblang pertama yang datang ke keluarga Li untuk melamar putri sulung. Ketika Paman Zhao, penjaga pintu, mendengar tentang pernikahan itu, reaksi pertamanya adalah mengusirnya. Apakah Anda bercanda? Identitas seperti apa yang dimiliki nona muda saya? Itu adalah sesuatu yang layak diterima oleh orang-orang di kota kecil ini. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia akan menikahi Zhu Ping'an dari desa Xiahe, petugas Paman Zhao tidak berani menjelaskan secara samar-samar. Ini adalah orang termuda yang terpilih di kota itu orang-orang di seluruh dinasti Ming, dan Zhu Ping'an juga adalah masternya. Oleh karena itu, setelah petugas penjaga Paman Zhao mendengar bahwa mak comblang mengatakan bahwa dia bertindak sebagai mak comblang untuk Zhu Ping'an, dia bergegas ke halaman untuk melaporkan masalah tersebut. Tuan, ada seseorang di sini untuk berbicara dengan wanita muda itu. Penjaga pintu, Paman Zhao, buru-buru memasuki halaman belakang. Ketika dia melihat orang kaya Li, dia segera melaporkan berita itu. Orang kaya Li sedang memamerkan hadiah yang dibawanya kembali kepada Li Su. Setelah mendengar kabar bahwa ada seseorang yang menjodohkan putrinya, orang kaya Li hampir melemparkan mutiara laut selatan kualitas terbaik yang dibelinya dengan harga mahal ke tanah. Li Su adalah kekasih hati orang kaya Li, dan dia sangat ketakutan hingga dia meleleh di telapak tangannya. Orang kaya Li hanya memiliki rencana awal untuk pernikahan putrinya, berencana untuk merekrut menantu laki-laki. Menantu laki-laki yang datang ke rumah tidak hanya harus menjadi pasangan yang baik, tetapi juga memperlakukan putrinya dengan baik. Sekarang setelah saya mendengar seseorang datang untuk melamar, reaksi pertama orang kaya Li adalah memberikan sesuatu kepada sang mak comblang dan mengirimkannya kepada saya. Paman Li, keluarga siapa yang datang untuk melamar? Pelayan kecil Baozi di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Zhu di desa Xiahe adalah tuan muda Zhu yang baru saja lulus ujian. Paman Li, sang portir, tersentak. Di sampingnya, Li Su, yang dengan santai menarik hadiah yang dibawa kembali oleh orang kaya Li, mendengar senyuman sekilas di sudut mulutnya, dan kemudian menjadi dingin. Undang seseorang untuk minum teh, lalu. Sebelum orang kaya Li menyelesaikan kata-katanya, Li Su di seberang sana berbicara. Kalian semua keluar. Li Su mengusir semua orang dari ruangan sebelum orang kaya Li selesai berbicara. Orang kaya Li belum menyelesaikan perkataannya sebelum dia menghabiskan tehnya dan pergi. Secara umum, orang tidak akan menyinggung perasaan sang mak comblang betapapun tidak puasnya mereka.
Hal ini karena mereka takut menyinggung sang mak comblang dan takut akan berbicara omong kosong tentang usia anak-anak mereka dan mempengaruhi reputasi mereka. Pelayan kecil Baozi, pelayan wanita tua di rumah, petugas Paman Li, Del, semuanya menundukkan kepala dan pergi. Wanita itu marah dan sangat ketakutan. Mereka semua tahu sifat Li Su, jika Li Su marah, dia bisa menggulingkan seluruh keluarga Li. Kemudian pelayan kecil Baozi dan yang lainnya yang bersembunyi dari kejauhan mendengar suara orang kaya Li dan wanita tertua di rumah itu. Tampaknya tuan dan wanita muda itu sangat marah, terutama wanita muda itu rusak. Kemudian, dengan wajah muram, orang kaya Li meminta agar sang mak comblang didatangkan dan pernikahan pun dijodohkan. Wanita muda itu sangat menyedihkan. Baru saja, tuannya pasti ingin wanita muda itu bergaul dengan pria jahat dari desa Siahe itu. Wanita muda itu tidak setuju, dan kemudian kehilangan kesabaran dan melemparkan barang-barang. Wanita muda itu sangat menyedihkan. Dia kehilangan kesabaran dan melemparkan barang-barang, tetapi dia tidak bisa mengubah pikiran tuannya. Tuannya juga benar. Biasanya ketika sang rindu kehilangan kesabaran, sang majikan akan menyetujui apapun kali ini. Wanita muda itu sangat menyedihkan. Kalau begitu, bukankah dia harus mengikuti orang-orang jahat dari desa Siahe? Saat dia memikirkannya, seorang pelayan kecil tersipu malu dan mencengkeram sudut pakaiannya dengan tangan kecilnya. Dia malu dan malu. Bersambung.